Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah ila yaumil qiyamah. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Segenap untayan syukur kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala di subuh yang berbahagia ini. Meski hujan, Allah gerakkan langkah kita hadir ke masjid yang mulia ini untuk menunaikan salah satu kewajiban kita kepada Allah, sekaligus kebutuhan kita sebagai hamba untuk terus berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya melalui media salat subuh secara berjamaah sambil niat i'tikaf kita mendengar tausiah. Mudah-mudahan bertambah motivasi ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Tak henti pula selawat dan salam kita persembahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan uswah hasanah, contoh bagi kita sekalian. Yang saya hormati Imam Besar, Ketua BKM dan seluruh pengurus masjid, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Abu Nasir bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi di dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin menukil pendapat sebagian hukama. Mudah-mudahan pendapat mereka ini bisa menjadi motivasi kita di pagi yang berbahagia ini. Apa kata hukama? Man amila sab'ah duna sab'ah. Barang siapa yang mengerjakan 7 amalan tanpa diiringi dengan 7 perkara, lam yantafa'a bima ya'mal, maka tidak ada gunanya amalan yang ia kerjakan itu. Bila seandainya kata hukama kita mengerjakan 7 amalan dan 7 amalan ini tidak disertai dengan 7 perkara, maka sungguh 7 amalan ini tidak ada gunanya. Mana 7 perkara tersebut? Pertama kata hukama, ay ya'mala bil khawfi dunal hudri. Orang yang beramal dengan penuh rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla, tapi tidak disertai dengan sikap hati-hati dalam berbuat dosa, maka tidak ada gunanya rasa takut itu. Kata hukama, berapa banyak orang mengatakan inni akhafu azab Allah. Sungguh aku amat takut terhadap azab Allah, takut terhadap neraka Allah, takut terhadap siksa Allah. Inni akhafu azab Allah. Aku takut terhadap azab Allah, akan tetapi dunal hudri, tidak hati-hati dalam berbuat dosa. Artinya ketakutan itu terus-menerus ada pada dirinya. Takut terhadap azab Allah merupakan kesadaran batin yang muncul daripada dirinya,
akan tetapi dia selalu terjerumus dalam berbuat dosa, tidak pernah hati-hati untuk menghindari salah, menghindari khilaf, menghindari atas segala dosa kemaksiatan yang ia kerjakan. Bila ini ada pada diri kita, maka sia-sialah rasa takut itu. Maka yang perlu kita tanamkan pada diri kita, kata hukama, bukan hanya sikap khauf, bukan hanya sekedar takut terhadap azab Allah, tapi setelah itu adalah hati-hati ketika kita berbuat dosa di hadapan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, kata hukama, ayya'mala birraja'i dunat talabi. Orang-orang yang punya sikap raja, dia selalu mengatakan, inni arju thawaballah, aku selalu berharap akan pahala dari Allah, aku ingin mendapatkan rahmat Allah, aku ingin menggapai cinta Allah, aku ingin masuk surga Allah. Tapi keinginan itu, harapan itu tidak pernah dia iringi dengan amal saleh. Maka harapan itu pun pupus, sia-sia, tidak ada gunanya. Ketika pada diri kita muncul kesadaran bahawa kita ingin masuk surga Allah, kita ingin mendapatkan cinta Allah, tapi tak pernah sedikit pun kita beramal saleh kepada Allah, maka harapan ini menjadi sia-sia saja. Ke syurga hawa, rahmat Allah galak, cinta Allah sabe-sabe gelakai. Tapi kita mayang hana. Ge baca Quran, oh, ge muterekah krit juit pana. Dia malas beramal. Tapi hawa damang syurga, ya kan lah ramai urung lagi. Oh datanya nah hawa na syurga, hawa na galak damang syurga galak. Nyan jangankan tanya Tuhan, mana teka datanya hawa sih. Anak-anak kecil itu bila kita tanyakan, takut enggak kalian dengan neraka? Takut. Mau masuk surga? Mau. Suatu ketika saya pernah ceramah di satu min. Saya tanya kepada mereka, siapa di antara kalian yang mau masuk surga, angkat tangan. Semua angkat tangan. Tapi ketika dilanjutkan dengan pertanyaan, tadi subuh kalian salat? Hana ipukah. Tapi syurga galak. Dia ingin rahmat Allah, ingin cinta Allah. Ingin Allah selalu mengingatnya. Bagaimana Allah mau mengingatnya kalau seandainya dia sendiri tak pernah mengingat Allah? Fazkuruni azkurkum, kata Allah. Washkuruli wala takfurun. Kalau seandainya kalian ingat kepadaku, kata Allah, sungguh aku akan ingat kepada kalian. Tanya tingat dekat Allah, Allah tingat ke tanya. Bahkan Allah sabar-sabar tingat ke tanya, walaupun tanya kadang-kadang le tua dekat Tuhan. Rezeki yang kita punya ada kalanya. Hantam pernah mentalakai piba Allah ke jauh cidah nak talakai. Urang dum bagi ibadah tan, tapi walaupun hana ibadah, masya Allah rezeki Allah bertubi-tubi kepadanya. Hantam pernah mentalakai. Ada murung hantam pernah gelakai keturunan ba Allah. Ya Allah, Nabi keturunan gelun, Nabi anak gelun. Hantam pernah gelakai ya. Tapi 7 kai rumah. Pegah lo mak rumah hai hana dah tete ka 7 boh ka anak dia. Jawab boleh rumah yang kenyai ro ne bang. Hana te medang 7 mam nyete kan 27. Ini kan satu fenomena yang menunjukkan bahawa hana tingat dekat Tuhan mentang, Allah mentang tingat ke kitanya. Sebagai hambanya, diberikan kasih sayangnya. Maka mestinya hal inilah yang perlu kita sadari. Kalau seandainya kita ingin mendapatkan perhatian Allah, ingin mendapatkan ingatan Allah kepada kita, fazkuruni azkurkum, ingatlah kepada. Washkuruli wala takfurun, berterima kasihlah kepadanya.
Hari ini banyak orang jarang berterima kasih kepada zat yang maha memberi rezeki. Tapi kita merasa malu. Seandainya ada orang berbuat baik kepada kita, lalu kita enggan berterima kasih kepadanya. Malu kita. Tidak nyaman kita, merasa hana mangat. Bila ijuk kuah legop tapi tua tak lakai terima nasi. Malai ditanya. Allah Azza wa Jalla setiap saat tanpa henti-hentinya memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita. Tapi berapa banyak orang yang sadar untuk mensyukurinya. Jamaah subuh yang berbahagia, sia-sialah sikap rajak pada diri kita. Sia-sialah sikap penuh harap terhadap rahmat Allah pada diri kita, kata hukama, bila seandainya tidak diiringi dengan amal saleh. Amal saleh inilah sebagai pembuktian, sebagai gejala, sebagai bukti, sebagai wujud bahawa kita benar-benar membaktikan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua. Yang ketiga, kata hukama, binniyati dunal qasdi. Orang-orang yang hanya berniat saja tanpa ia melakukan sebuah amalan. Dia hanya berniat berbuat baik, tapi tak pernah dia melakukan kebaikan. Maka niatnya itu sia-sia. Genit tagai ko. Nyo tengok bengah lu nuk menterkah. Terkah cekatan. Niat tagai. Nyo untuk malam semayang tahajud, semayang cekatan. Nyo tengok kono semayang menjamaah baik tinggal-tinggal ili. Nyo tengok bujut ke ahli jamaah. Igaknya niat-niat saja. Hanya niat yang lambagnya niat untuk semayang, niat untuk menterkah, niat untuk ibadah, niat untuk baca Quran, niat untuk hadiri majlis ta'lim. Niat saja. Tapi hendak bubut. Maka kata hukama, niatnya itu sia-sia saja. Walaupun memang dalam hadis Nabi SAW pernah mengatakan bahawa orang kalau punya niat beramal saleh lalu tidak jadi melakukan amal saleh itu, dia dapat satu pahala. Pahala yang sempurna, hasanatan kamilatan. Akan tetapi bila seandainya seseorang berniat melakukan kebaikan lalu melakukan kebaikan itu bukan hanya sekedar niat tapi ia aplikasikan dalam kehidupannya, maka Nabi menyebutkan bahawa ia akan diberikan pahala mulai 10 sampai 700. Sebaliknya, bila seandainya orang punya niat untuk berbuat jahat lalu tidak jadi melakukan kejahatan itu, dia mendapatkan satu pahala hasanatan kamilatan. Barang siapa yang punya niat melakukan kejahatan lalu tidak jadi melakukan kejahatan itu, tidak jadi melakukan kejahatan itu, punya niat melakukan kejahatan lalu tidak jadi melakukan, dapat pahala satu. Tapi bila ada orang dia punya niat melakukan kejahatan lalu melakukan kejahatan itu, dia hanya dibalas pahala dosa satu saja, diberikan dosa satu saja. Itu pun kata Abu Nasir bin Muhammad As-Samarqandi dalam Tanbihul Ghafilinnya, malaikat masih menunggu apakah ia bertaubat atau tidak. Gepreh le puta tim taubat puana. Lihat apa buat maksiat hendak tulis hajui malaikat gepu preh le. Punai taubat, om yang seandai ji taubat kan dosa ke tulis, pahala ke tulis. Bila seandai ji hanai taubat, maka hanya satu kesalahan dan dosa untuknya. Maka dalam Islamnya jangankan niat God, niat buruk mentang nak pahala, tapi syarat baik pubut. Niat buruk baik pubut nyana pahala sabuh hasanatan kamilatan. Buat God tapi hana tak pubut, merempok pahala sabuh hasanatan kamilatan. Tapi hansip niat walaupun no tak gecok le urang. Kan le tahu dalam kampung, le tahu dalam kota, le tak kadang-kadang le katanya niat tagai buat kataan. Nyan kata hukama sia-sianya saja. Aduh tani niat mentang hana tak pubut. Yang ketiga. Yang keempat, biddu'ai
Dunal juhdi, orang-orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tapi tak pernah diiringi dengan usaha dan ikhtiar kepadanya. Lakai doa mutalab-talab berjarau kakale setendang bahu ain ho ka berjarau ya Allah yang ba-abah. Tapi ikhtiar hana usahatan. Maka kata orang Aceh, dia pegah le uru Aceh. Menye han tatim usaha pane atra re di manyang. Menye tatim usaha dak han kaya udip sana. Memang dia harus beriringan antara doa dan usaha. Kita sering mendengar kalimat usaha tanpa doa, sombong. Doa tanpa usaha, omong kosong. Artinya memang doa ini harus diiringi dengan usaha. Kita ingin masuk surga, Hawa ke surga, putra usaha supaya tabung surga. Hawa kaya, usaha supaya berkaya. Hawa itu bersehat badan, bersehat pikiran. Apa usahanya supaya kesehatan itu kita peroleh? Bukan hanya sekedar doa-doa saja. Sekedar doa-doa saja kata hukama. Dia hanya sekedar berdoa, Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Kalau seandainya engkau tidak mengampuninya ya Allah, maka sungguh kami termasuk orang-orang yang rugi. Nyan doa sampai babah tanya, usaha untuk mendapatkan ridha Allah. Apa usaha kita supaya kita tidak rugi? Apakah hanya sekedar berdoa? Talakai tabi ba Allah, Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa hsyurna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman. Ya Allah, hidupkan kami dalam iman, matikan kami dalam iman. Nyokan doa tanya sampai-sampai. Apa usaha kita supaya kita hidup dalam iman? Apa ikhtiar kita supaya kita nanti mati dalam keadaan iman? Tidak mungkinlah kita bisa mati dalam keadaan iman kalau seandainya hidup kita penuh dengan kemaksiatan. Hidup kita ini melupakan Allah. Hidup kita ini jauh daripada Allah. Hidup kita ini jauh daripada ulama, jauh daripada majlis taklim. Gimana cara mati itu? Yang secara logika, walaupun Allah nanti bisa berkehendak saja. Ada kudrah dan iradah Allah. Tapi usaha kita apa? Maka orang sering mengatakan bahawa seseorang itu mati berdasarkan kebiasaannya. Mati tanya sesuai dengan kebiasaan tanya. Menyau tanya teurah atau pemilik mana? Mati ke tengah pemilik mana? Berapa banyak orang meninggal dunia? Di mana? Di masjid. Padinala durung meninggal pajan, tengah sujud dalam sembahyang, tengah ke ibadah. Tapi naci urung dari kalangan 4 meninggal, pak kedai kopi meninggal. Na urung meninggal pak kedai kopi, na urung meninggal masjid, na urung meninggal Rei Chong U. Pakai Rei Chong U yang meninggal, nak enggak sabar ke? Walaupun itu sebab saja, tapi usaha kita sebagai manusia apa? Untuk supaya kita hidup dalam iman, mati pula dalam iman. Tapi kita berdoa kepada Allah, Allahumma razuqna halalan tayyiban. Ya Allah, berikan kepada kami rezeki yang halal. Usaha kita untuk mendapatkan rezeki yang halal bagaimana? Kiban cara nyo yang susah pada nyo lewat nyo. Orang kita nyo berdoa metalop-talop tapi kadang buat hawa syurga Allah tapi amalan ibadah. Maka kata hukama, orang-orang yang hanya dia berdoa kepada Allah tanpa diiringi dengan usaha dan ikhtiar, maka tidak ada gunanya doanya itu. Kepada ingkar, kaput. Kemudian kata hukama, yang tidak ada gunanya, bil istighfari dunan nadami. Istighfar kita yang tidak disertai dengan rasa penyesalan, tidak ada guna istighfar itu. Bak-babah katanya astaghfirullah, astaghfirullah. Hanya bak-babah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ya Allah, nepampun dosa lun, nepampun dosa lun, astaghfirullah, astaghfirullah. Tapi tak pernah muncul penyesalan atas dosa yang pernah dia kerjakan. Nyan hana guna istighfarnya. Tidak ada manfaatnya, sia-sia istighfarnya itu. Mbak babah astaghfirullah, 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 mbak babah. Tapi tak pernah menyesal. Nyo kalau uru lagi nyo. Itanyo zikir masya Allah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Takun sampai-sampai.
Habis salat 5 waktu kita baca, kadang-kadang firah tertakun, puana penyesalan lah mati, ya Allah ketajai kada dosa kalau pubut. Penyesalan dai ji hana pampun, ya Allah, kamu rugau ya Allah. Apakah muncul penyesalan itu? Ada murung cima gede pu tak dengan isi astagfirullah dadanya putra si itu astagfirullah oh mana gede pu kayu baca aku baca air aku. Anak gede pu lah tu. Padahal dia kalimat astaghfirullah adalah kalimat meminta ampun kepada Allah atas dosa yang pernah kita kerjakan. Maka ji hitanya tunggu, pakon leh tak istighfar lian tak buat maksiat lah pakon. Hitanya leh tak istighfar leh nyan mengum salah tu. Ban leh mentang tak istighfar kata kau. Ban leh mentang tak istighfar kan niat buruk juga pakon. Memang istighfar tanya lewenya bermasalah. Pakon bermasalah, tidak ada penyesalan. Mahjud, hai memang monoci, bentuk kata lah faham. Daripada tak menak, ya gak takut nak tanya lah daripada tak menak. Tapi hanti menan matuji. Tidak cukup hanya sekedar mengucapkan astaghfirullah saja tanpa diiringi dengan penyesalan. Dan Nabi mengatakan bahawa an-nadamu taubah, puncak daripada taubat itu penyesalan. Puncak taubat itu sebenarnya penyesalan. Baca kitab Riyadhus Salihin pada kalimat pada bab taubah. Bab taubat disebut oleh Imam Nawawi at-taubatu wajibatun min kulli dzambin, bahawa taubat itu wajib atas segala dosa yang pernah kita kerjakan. Di antara cara bertaubat itu adalah 3. Kalau dosa itu berhubungan dengan Allah, pertama ayyuqli'anil maksiyah, segera tinggalkan maksiat. Yang kedua, ayyandama ala fi'liha, menyesal telah melakukannya. Yang ketiga, ayyazima alla ya'uda ilaiha abadan, berjanji tidak akan mengulangi selama-lama. Punah lehenyo danyo tak ada istighfar. Bedanyo la merut baba thot, kesalahan thot. Melang Quran ke bukan lagi kelidai. Lagi kelidai ba kitab. Baca surah Al-Jumu'ah, digambarkan oleh Allah kelidai ba kitab, kiban kelidai ba kitab, men kelidai ba kitab, ilmu mandum na ada ku. Wateja arut baruhung thot, wateja arut baruhung thot, wateja arut baruhung thot. Pakot tidak ambil pelajaran dari apa yang pernah terjadi di masa lalu. Ditanya bapa-bapa istighfar, tapi kadang tidak ayyuqli'anil maksiyah, enggak pernah kita tinggalkan maksiat. Terus masjid astagfirullah hantu atas thot lah. Ada megantau maksiat gak pecut lah lumayan kan. Hai mesti ronyo tengah lain. Mesti lain berubah-ubahnya kan. Ronyo tengah tanya natat. Yang kedua ayandama, apakah ada penyesalan? Setelah kita bertaubat kepada Allah mengucapkan kalimat istighfar, apakah ada ya Allah? Sehingga semakin trip kurang laju-laju dosa, semakin trip kurang laju-laju dosa, semakin trip kurang laju-laju salah, semakin trip. Pakon menyesal. KMA tunggu ni kalian urung le KMA. Ladum urung ten kali teta batamadiah. Kena ada jak-jak tanya batamadiah teta kalian cing ni kalian urung otak istighfar batamadiah nya. Nah teriu you. Pada harinya tengah istighfar astaghfirullahal azim min kulli dhanbil azim awalan wa akhiran wa zahiran wa batina ya ghafurur rahim astaghfirullahal azim min kulli dhanbil azim min sama'i wa basari wa kalami wa fuadi nastaghfirullah halana wali walidina wali masyayikhina wali jami'il muslimina wali jami'il awliya'i wa syuhada'i wa salihin. Yang kamandung istighfar. Tapi cina kala orang baca. Tidak ada po jamak baca kan. Tidak ada ugap Honda astagfirullah. Lewat Honda pi. Pi bapa astagfirullah. Ya tanya, nyan ba tanya ada memang ya taubah dia. Taubah maksud kiban kalimat istighfar katakan ya Allah ni peampun dosa lun, dosa awai, dosa akhir, dosa yang dosa hana yang tengah telah ampun. Tapi kan ya Allah ni peampun. Yang tidak bayangkan kerana
Ditanya kau dengan takutnya, ya Allah, ne peampun dosa lun, dosa pendengaran, dosa penglihatan. Tapi dengan tak istighfar. Tapi dengan tak pojamok. Dengan tak istighfar. Tapi dengan tak Honda lewat. Main aku semua tanya. Kiban cara nyana pikir kira na ju. Maksudnya, hukama ini para hukama ini memberikan gambaran kepada kita. Hukama ini kan ingin mengajak kita supaya pertama kita ajak orang mau beristighfar, satu. Secara yang kedua, pahami makna istighfar itu. Dalami makna istighfar itu sehingga watai takun kiban juga watai kun istighfarnya imata itu. Keluar orang air matanya, maka disebut beberapa air yang air itu bisa memadamkan api neraka. Salah satunya air mata seseorang yang menyesal daripada dosa-dosa. Meribego takun istighfar. Tiap uro takun istighfar. Tiap minggu istighfar. Tiap semayang istighfar. Pertanyaannya, nah debi imatam tiga kahanai ke ramai urung malai tiga lelegok pada malam tiga go. Nah dia takun. Dia takun Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nah debi imatam. Apa jai tibi tip rajan ba Rabbi fil warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wa nyan hai tibi imata ibabah yang naipo. Pakon memang kita tidak pahami apa yang kita baca. Kita jarang memahami istighfar kita itu. Maka berapa banyak orang istighfarnya saja perlu diistighfarkan lagi. Ya benar Mak Tuji. Ada orang istighfarnya itu perlu diistighfarkan lagi. Pakon karena pemahaman terhadap makna istighfar, dia hayati terhadap meminta ampunnya kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diampuni dosa-dosanya. Inilah model istighfar yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila kita istighfar maka hapuslah dosa-dosa yang pernah kita kerjakan. Tapi kalau hanya sekedar istighfar tanpa diiringi dengan penyesalan, maka istighfar yang kana dengku payah tak istighfar tegak ke istighfarnya. Pakon supaya kepampun dosa. Ayyazima alla ya'uda ilaiha abadan. Lalu berjanji tidak akan mengulangi lagi selama-lama. Na azam dalam badan, na komitmen, na istiqamah di dalam jiwa kita sehingga kita enggan lagi mendekati daripada dosa yang pernah kita kerjakan. Hukama mengatakan di antara ciri orang sudah diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, kawannya sudah berubah. Yang dulu ahli maksiat kawannya, sekarang kawannya ahli ibadah. Kalau kemarin dia malas ibadah, sekarang sudah rajin ibadah. Di antara ciri orang tersebut taubat sudah diterima. Akan tetapi bila dosa itu berhubungan dengan sesama manusia, kata Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihinnya, dinukil pula dalam kitab Al-Azkarnya, bahwa di samping 3 syarat tadi tambah 1 syarat lagi, ayyabra'a min haqqin sahibiha, kembalikan hak orang lain bila kita pernah mengambilnya. Minta maaf kepadanya bila kita pernah menyakitinya. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, kata hukama, 7 amalan akan sia-sia tanpa diiringi dengan 7 perkara, yakni bil alaniyati dunas sarirah. Orang hanya semangat beribadah di kala ramai tapi malas ibadah di kala sendiri. Orang bila rajin ibadah di kala ramai, watai rame-rame semangat tak ibadah, watai ku manusia semangat tak ibadah, watai ku urang galak tak ibadah. Tapi di kala kita sendirian, malas kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang rame-rame nyonyo bermasalah. Kenapa ada masalah? Ada kemungkinan dia beribadah bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah mengatakan bahawa di antara ciri orang-orang yang ikhlas dalam ibadahnya adalah orang-orang yang ia beribadah bukan hanya bil alaniyati, di depan umum secara zahir di kala ramai, tapi juga ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bis sarirah, secara sembunyi-sembunyi di kala ia sendiri
ia beribadah pula kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanya kadang tak ibadah ke agop. Tak ibadah waktu rame-rame. Tapi ketika kita sendiri malah sibuk dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, bil kaddi dunal ikhlasi. Orang-orang yang bila beramal tapi tidak disertai dengan keikhlasan atas setiap amalnya, maka sia-sialah amalnya itu. Zunnun al-Misri pernah mengatakan, annasu kulluhum mauta illal ulama. Semua kita ini dianggap mati, Pak. Lun mati, drone mati, mandum kita nyonyo anggap mati. Illal ulama, kecuali orang-orang yang berilmu, yang kenya urang yaudip. Wal alimuna kulluhum mukhtarruna, dan urung-urung yang na ilmai, kulluhum niyamun, mereka dianggap tidur. Urung dengut. Yang ganggap udep urung na ilmai, urung na ilmainya udep tapi dengut, tapi udep ke dengut. Illal amilun, kecuali yang beramal dengan ilmunya. Wal amiluna kulluhum mukhtarruna illal mukhlisun, dan orang-orang yang beramal, kata Dhunnun al-Misri, sia-sia amalannya kecuali ia beramal dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Menarik, ada satu ungkapan dan satu kisah yang digambarkan oleh Syekh As-Samarqandi dalam kitabnya tersebut, bagaimana kita belajar ikhlas. Kalau seandainya kita mau belajar ikhlas, belajarlah daripada pengembala kambing. Pengembala kambing meskipun salat di tengah-tengah kawanan kambing, kambing-kambing melihat dia salat, tapi tak pernah terbersit sedikit pun di dalam hatinya untuk dipuji oleh kambing-kambing. Nyangka ikhlas apa? Pengembala kambing salat di tengah-tengah kambing, kambing ikalon gak nyan temayang, tapi hantom pernah dah melatih ke bui pujo le kambing ke kana. Mai tanya ai rumah pada temayang, tengah temayang taliung tajadah, tengah-tengah temayang melewat mi ke tu. Ka hantom pernah terbersih lamate bui pujo le mi, padahal dah depu mi nya ni kalan tanya temayang. Ditanya dah depu mi nya dengan kalan tanya, tapi pakan hantom pernah terbersih lamate untuk pujo le mi. Bahkan hantam pernah terbersih di dalam hati untuk dipuji oleh nyamuk-nyamuk yang ada di sekitar kita. Bahkan di ke manusia kapelai pujian. Padahal kucing makhluk, kambing makhluk, nyamuk makhluk, manusia makhluk. Kenapa bisa berbeda? Ini pertimbangan-pertimbangan daripada ahli hikmah supaya kita sadar betul bahawa ibadah tidak cukup dengan aktivitas begini saja tanpa disertai dengan keikhlasan. Bahkan dalam kitab Al-Hikam, Imam Ibnu Athaillah Sakandari mengatakan bahawa berapa banyak orang dia beribadah dengan kesombongannya. Ibadah tapi sombong. Awai masjid merempok dengan mana kata mayang? Oh, maka patut ke sakit. Kalian lung nak pernah sakit? Pakan aku tubah tapi berjamaah di Masjid Babul Huda Panggoi. Yang tanpa tersadari danyo, walaupun keikhlasan itu persoalan hati, bukan persoalan persepsi sosial. Tapi kadang-kadang Imam Nawawi Al-Bantani menyebut dalam kitabnya bahawa setidaknya ada 7 perkara yang menyebabkan orang sombong. Di antaranya ada orang sombong dengan hartanya, ada orang sombong dengan ilmunya, ada orang sombong dengan pangkat jabatannya, ada orang sombong dengan ibadahnya. Imam Athaillah Sakandari sampai mengatakan bahawa lebih baik orang yang berdosa lalu meneteskan air mata ia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada ahli ibadah sombong dengan ibadahnya. Lebih baik daripada manusia na dosa. Tapi klik tapi ya Allah nempampun dosa lu, nempampun dosa lu, nempampun dosa lu. Nya lebih baik urangnya daripada tidak urang ke ibadah. Tapi muncul ujub, muncul takabur, muncul sombong pada dirinya. Nyo fenomena gedanyo-danyo yang nak ibadah.
Ya hana ibadah cah nak dapat pahala. Maksudnya tanyonyo hansip semayang sakai. Tidak cukup sampai salat saja. Yang perlu kita tumbuhkan juga pada diri kita adalah rasa tawaduk dengan ibadah kita. Maka setiap kita selesai ibadah harus dua konsepnya. Benar sifat khauf, takut kepada Allah, amal tidak diterima. Yang kedua, raja, berharap kepada Allah, ibadah kita diterima. Maka jika semayang, na dua macam manusia. Na si macam manusia, lihat semayang, gekem kanya. Alhamdulillah, kali aku semayang. Na orang yang mudah menan. Na orang lihat semayang, kan gekem, gekli. Sampai igak pihirun hai tengku, pakai nekli ilun semayang, iron, kan kali ni ibadah. Tekli ilun, pugu tuang semayang leungnya. Sama-sama kli. Yang tidak klik, yang tidak kem pakon, yang tidak akan merasa bahawa ibadah kagetuang oleh Allah, yang tidak merasa bahawa ibadah yang kali kepubut mungkin hang getuang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka li ibadah ke klik, yang tidak li ibadah ke kem. Maka persoalannya pada diri kita adalah selesai salat kita, selesai zikir kita, selesai baca Quran kita, selesai kita belajar, apakah ada sikap khauf, sikap ya tu ke Tuhan? Ya Allah, ni tuang semayang long. Ya Allah, ni tuang pahala sedekah long. Ya Allah, ni tuang baca Quran long. Ya Allah, ni tuang haji long. Ya Allah, ni tuang umrah long. Ya Allah, ni tuang puasa long. Ya Allah, ni tuang kebaikan-kebaikan long. Pernah padanya. Idanya laduk kan. Asal kali kau masalah getuh tak fikir idanya. Nan le manusia mana? Padahal tanya pula tak fikirnya pugutung. Sehingga apa yang muncul setelah itu, hilang kesombongan pada diri kita. Semakin banyak amalan yang kita kerjakan, tumbuh sifat tawaduk pada diri kita. Kenapa? Karena merasa sedikit amal yang kita kerjakan. Jadi pahalanya obek tak timbangan tanya hala tengku. Bila ada orang kagak timang le hai ka pahala aku daripada dosa aku temayang tubuh temayang maghrib temayang isya le tangga abang aku. Gaknya ketimang gerau aku. Padahal pertanyaannya, apakah amalan itu bisa memperberat timbangannya nanti di akhirat? Punaya terhadapnya. Tapi bila seandainya orang-orang yang merasa tadi bahawa amalannya apakah diterima Allah atau tidak, dia merasa takut, maka semakin le amalan, seakan-akan semakin sedikit amalan yang dikerjakan, sehingga enggak pernah dia membangga-banggakan dan menyombongkan ibadah yang pernah dia kerjakan. Tapi dengku menyena sombong, saboh je kebaikan dah puput, saboh mentang kebaikan je dah puput, menyena sombong. Nyan sabohnya dengku pakai gop atau kampung. Ilung na lung terkah ro kana ko. Ilung na lung semayang kata hana ko. Long na lo ibadah kata hana lah ko. Ini kan jadi persoalan. Taboh amalan tapu buat itu pu ban taboh kampung, ban taboh kota, itu pu ban taboh nanggrau itu pu. Padahal taboh ka benar kan ambung. Maka jadi kadang-kadang bahaya tak nyom nyerai ambung. Di antara ambungnya adalah karena ibadah. Memang mandu urang na persoalan, urang gatiin mekuwil dalam tepi. Urang kaya megaya lewat-lewat gari. Nang persoalan sit. Urang bangai oh tak pegah hang gepatih. Kadro ke bangai tak pegah hang gepatih lah. Urang sombong hana yum gop mobil purih nyang gop hana yum beuk be. Urang rayambung gedra abah hana abi-abi. Pokoknya pegah abah tapi nyok kali kuno ka kujak kuno macam ho ka kejak. Urang bro akai buat tabe ko menyahana milanya gop han dengar ge. Pokoknya hilang kampung ilanya tunggunyo ilanya tungguji ilanya ponyo ilanya poji. Menyahana ilanya gop tiurau han dengar ge. Kesang sakit ule, kesang sakit apa badan ke. Temilanya agak berubah masalahnya. Lado murung buri, tiba urung buri, wate mutang pasang muka mame. Wate truk tempo, mengalatan cukup bede-bede. Yang berkata urung mutang. Artinya setiap persoalan yang kita lakukan ini, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mestilah di antara standar dan tolak ukurnya seperti yang disebutkan oleh hukama. Maka mari kita tumbuhkan pada diri kita sikap khauf, rasa takut terhadap amal tidak diterima. Yang kedua, sikap raja supaya ibadah kita ini yang telah kita kerjakan berharap kepada Allah, moga-moga Allah menerimanya dan menjadi timbangan memperberat amalan kita nanti di akhirat.
Jangan sampai seperti yang digambarkan dalam sebuah riwayat, nanti ada orang-orang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pahala. Ya Allah, mana pahala salatku? Apa kata Allah? Dulu kau salat untuk apa? Supaya naik pangkat, ya Allah. Sudah naikkan pangkat? Sudah. Apakah lagi pahala alam jino? Ada orang seperti itu. Ada orang datang kepada Allah, ya Allah, mana pahala sedekah saya? Mana pahala sedekah saya, ya Allah? Apa jawab Allah? Dulu kau bersedekah untuk apa? Biar dipuji orang. Sudah dipuji sama orang kan? Sudah. Kalau sudah, ngapain minta pahala lagi di dunia, di sini sama saya? Ya Allah, dulu aku baca Quran. Mana pahalanya? Tanya oleh Allah, jamin pun tujuan ke baca Quran, enggak menang lomba, engkau menang lomba juara lomba PP tingkat internasional lom kaya. Man kali engkau mampu cik lagi pahala lom ini. Ya Allah, long jamun hidupnya, long ceramah, ya Allah. Putra tujuan kata ceramah yang pegah lagak tak ceramah drone ke. Kali pegah-pegah lagak tak ceramah drone. Ka putri lagi pahala je no. Kanya tak bawa Sayyidina Ali bin Abi Talib, beliau ke ceramah ke trun. Trun kata yang bawa rung, beliau ke ceramah ke trun kata yang bawa rung. Di antara yang katanya Umar bin Khattab, "Wahai Umar, kiban dah lagak ceramah lu." Pok jauh oleh Umar. Lagak. Tapi tipu tak kaya nak lagak. Pu, ni ada yang tanya. Ni ada yang tanya nak lagak. Yang kenyan yang pegat drone nak lagak. Ya, ini kan gambaran-gambaran kecil, fenomena-fenomena kecil yang mestinya menjadi muhasabah, menjadi motivasi kepada kita supaya kita terus beramal dan orientasinya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Allah tidak memerintahkan kita ibadah kecuali hanya untuk mengikhlaskan diri setiap ibadah yang kita kerjakan kepadanya. Saya kira ini yang dapat sampaikan, mudah-mudahan menjadi motivasi ibadah kepada saya dan kepada kita semua ke Lun dan ke Gedanyo Bandung, dan mari kita tebarkan kebaikan-kebaikannya bukan hanya kepada individu pribadi kita masing-masing, tapi juga kita sampaikan kepada saudara-saudara kita, keluarga kita mungkin tidak sempat hadir di pagi yang berbahagia ini. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pertemuan ini berkahi olehnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira, wa li jaddina wa li jaddatina wa li ustazina wa li ustazatina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa ahsyurna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman. Allahumma thabbitna ma'al iman wa akhrijna minad dunya ma'al iman wa qaddim lana minal jinni ma'al iman. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang dapat sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Hadanallah wa yakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.